Berhentilah sejenak. Bayangkan, ketika semua usahamu sudah kau kerahkan tapi hasilnya tetap tak seperti yang kau harapkan. Kau lelah, kau kecewa. Kau bertanya, apa lagi yang harus aku lakukan? Dan di titik itu, Tuhan seakan berbisik lembut, sudah waktunya bukan untuk menyerah, tapi pasrah. Karena di balik sikap pasrah, ada kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan yang membuat hati tenang saat dunia bergejolak. Kekuatan yang membuatmu tetap berdiri, bahkan ketika segalanya runtuh. Itulah rahasia kekuatan pasrah. Ada masa dalam hidup di mana kita sudah berusaha sekuat tenaga, sudah berdoa sepenuh hati, tapi takdir seakan belum juga berpihak. Kita mencoba berbagai jalan, berharap ada celah yang bisa membawa kita keluar dari kesulitan, namun yang datang justru ujian demi ujian. Saat itulah banyak hati yang mulai goyah. Timbul rasa ragu pada diri sendiri, bahkan pada rencana Allah. Tapi, tahukah kamu, di balik semua kelelahan itu, ada satu hal yang sering kita lupakan. Kekuatan untuk pasrah. Pasrah bukan berarti menyerah, bukan berhenti berusaha, tapi pasrah adalah ketika hatimu akhirnya mengerti bahwa ada batas dari kemampuan manusia, dan setelah titik itu yang bekerja hanyalah kehendak Tuhan. Pasrah adalah keikhlasan untuk tetap melangkah meski hasilnya belum terlihat. Saat kamu sudah melakukan yang terbaik dan akhirnya kamu serahkan sisanya kepada Allah, di sanalah letak kekuatan yang sesungguhnya. Kita sering mengira bahwa dengan terus memaksa keadaan, kita akan menemukan jalan keluar. Padahal terkadang, justru ketika kita berhenti melawan arus takdir, Allah membuka jalan yang tak pernah kita duga. Pasrah bukan bentuk kelemahan, tapi tanda kedewasaan iman. Sebab orang yang pasrah bukan orang yang lemah, tapi orang yang percaya bahwa Allah tahu yang terbaik, bahkan ketika kita tidak memahaminya. Lihatlah, betapa banyak orang yang hidupnya tenang bukan karena semua urusannya lancar, tapi karena mereka sudah sampai pada titik, aku serahkan semuanya kepada Allah. Mereka masih berusaha, tapi tanpa gelisah. Mereka masih berharap, tapi tanpa memaksa. Karena mereka tahu tugas manusia hanyalah berikhtiar, hasilnya adalah wilayah Allah. Berapa kali kita menolak takdir karena terasa menyakitkan, padahal disitulah Allah sedang melatih hati kita untuk kuat. Berapa kali kita menyesali sesuatu yang hilang, padahal di balik kehilangan itu, Allah sedang mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik? Saat kamu mampu berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha, aku serahkan semuanya padamu," maka sebenarnya kamu sedang mencapai puncak ketenangan batin. Pasrah adalah seni melepaskan tanpa kehilangan harapan. Ia mengajarkan kita untuk tetap tenang dalam badai, tetap bersyukur dalam kekurangan, dan tetap yakin meski arah hidup belum jelas. Karena dalam pasrah ada kepercayaan bahwa apapun yang terjadi, semua berada dalam kendalinya. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Semua tertulis dengan sempurna dalam takdir Allah. Ketika hatimu sudah mampu pasrah, dunia tidak lagi menakutkan. Rencana manusia bisa gagal, tapi rencana Allah selalu berhasil. Saat kamu pasrah, kamu tidak lagi terikat pada hasil, kamu hanya terikat pada keyakinan. Keyakinan bahwa apapun yang datang dari Allah pasti mengandung hikmah. Disitulah kekuatan sejati mulai tumbuh, bukan dari kemampuanmu mengendalikan hidup, tapi dari kesediaanmu untuk mempercayakan hidup kepada Sang Pengendali segala. Dan mungkin, di titik pasrah itulah, kamu akan merasakan sesuatu yang selama ini hilang, kedamaian. Sebuah rasa tenang yang tidak datang dari logika, tapi dari iman. Karena hati yang pasrah adalah hati yang sudah selesai berperang dengan takdir. Ia tidak lagi bertanya, mengapa begini, tapi berkata, aku tahu ini pasti yang terbaik. Kadang yang paling sulit bukanlah menanggung luka, tapi menerima bahwa luka itu memang bagian dari rencana Allah. Kita sering memohon agar hidup berjalan sesuai harapan kita, tapi lupa bahwa hanya Allah yang tahu arah terbaik untuk jiwa kita. Saat doa tak kunjung dijawab, kita merasa seolah Allah diam. Padahal, bisa jadi Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kita minta. Inilah fase di mana hati diuji. Apakah kita masih percaya pada rencananya, meski jalan yang dilalui terasa gelap dan sunyi? Pasrah lahir dari kepercayaan. Tidak mungkin seseorang bisa pasrah
kalau dia belum yakin bahwa Allah tidak akan menzalimi hambanya. Hati yang percaya pada Allah akan tenang meski sedang dalam badai, karena ia tahu badai pun ada ujungnya. Setiap ujian adalah tanda perhatian, setiap penundaan adalah cara Allah mengatur waktu terbaik. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang salah alamat. Semua berjalan sesuai ketepatan kehendaknya. Pernahkah kamu mengalami sesuatu yang dulu kamu tangisi, tapi kini kamu syukuri? Saat itu kamu merasa hancur, tapi kini kamu sadar bahwa kehancuran itu justru menyelamatkanmu. Itulah bukti bahwa Allah selalu tahu apa yang kita butuhkan, bukan sekadar apa yang kita inginkan. Namun untuk sampai pada kesadaran itu, hati harus belajar percaya. Ketika hati percaya, dunia yang tampak kacau pun terasa teratur. Kita tidak lagi panik pada hal-hal yang di luar kendali, karena kita tahu ada zat yang selalu mengatur segalanya dengan sempurna. Pasrah bukan berarti tidak punya arah, tapi justru menemukan arah yang sejati, yaitu mengikuti kemana Allah menuntun. Kadang jalan itu tidak lurus, kadang berliku, tapi setiap tikungan menyimpan makna yang dalam. Orang yang pasrah tidak lagi sibuk menyesali masa lalu. Ia tahu bahwa setiap kejadian membawa pelajaran. Ia berhenti bertanya, "Kenapa harus aku?" dan mulai berkata, "Apa yang Allah ingin aku pelajari?" Disitulah hati tumbuh. Disitulah jiwa menjadi matang. Pasrah bukan hanya soal menerima, tapi juga memahami bahwa setiap detik hidup adalah bagian dari tarbiyah ilahi, pendidikan langsung dari Tuhan kepada hati yang Ia cintai. Jika kamu merasa hidupmu berat, mungkin bukan karena Allah menjauh, tapi karena Dia ingin mendekat. Dia ingin kamu berhenti bergantung pada manusia dan mulai bersandar penuh kepadanya. Allah tidak ingin melihatmu hancur, Dia hanya ingin melihatmu kembali. Dan caranya mengundangmu seringkali melalui ujian. Maka jangan anggap kesulitan itu hukuman, tapi panggilan lembut agar hatimu pulang. Percayalah, setiap hal yang Allah tetapkan untukmu, bahkan yang paling menyakitkan, punya tujuan. Tidak ada langkah yang sia-sia di jalan takdir. Kadang Allah menunda agar kamu belajar sabar. Kadang Dia mengambil agar kamu belajar ikhlas. Dan kadang Dia membiarkanmu kehilangan arah agar kamu belajar bahwa hanya Dialah penunjuk jalan. Saat kamu benar-benar percaya pada Allah, kamu tidak lagi takut kehilangan. Sebab kamu tahu apapun yang pergi akan diganti dengan sesuatu yang lebih bermakna. Hati yang percaya tidak lagi gelisah menanti jawaban, karena ia yakin bahwa setiap hal punya waktunya sendiri. Dan ketika waktunya tiba, semua akan terlihat indah, seindah janji Allah. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Maka biarkan hatimu belajar percaya sepenuhnya. Berhentilah bertanya, "Kenapa harus begini?" dan mulai ucapkan, "Aku yakin ini bagian dari rencana terbaikmu." Karena ketika kepercayaan itu tumbuh, hidup tidak lagi sesulit yang dulu terasa. Yang dulu menyakitkan berubah jadi hikmah, yang dulu kau sesali berubah jadi pelajaran. Disitulah rahasia pasrah menemukan bentuknya. Ia tumbuh dari kepercayaan, berbuah ketenangan, dan membawa kita semakin dekat kepada Allah. Ada saatnya dalam hidup ketika kita harus belajar melepaskan, bukan karena kita menyerah, tapi karena kita sadar bahwa mempertahankan sesuatu yang bukan untuk kita hanya akan melukai. Melepaskan bukan tanda lemah, tapi tanda bahwa kita sudah cukup kuat untuk menerima kenyataan. Kadang Allah meminta kita untuk melepaskan bukan karena Dia ingin mengambil kebahagiaan kita, tapi karena Dia ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang sesuai dengan takdir yang telah Ia tulis sejak awal. Kita sering takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut gagal. Tapi sesungguhnya ketakutan itu muncul karena kita belum sepenuhnya percaya pada kehendak Allah. Saat hati mulai pasrah, rasa takut itu perlahan memudar. Kita mulai sadar bahwa apapun yang pergi tidak akan benar-benar hilang jika Allah masih menghendakinya untuk kembali. Dan jika tidak kembali, berarti memang itu bukan yang terbaik untuk kita. Sesederhana itu, namun seindah itu pula maknanya. Melepaskan tidak berarti berhenti mencinta, tapi memilih mencinta dengan cara yang lebih dewasa. Bukan dengan menggenggam erat, melainkan dengan mengikhlaskan.
karena cinta yang sejati tidak selalu harus memiliki. Terkadang, ia cukup diwujudkan dalam doa dan keikhlasan. Dan pasrah adalah bentuk cinta tertinggi kepada Allah ketika kita berkata dalam hati, "Ya Allah, jika ini bukan untukku, aku relakan, karena aku tahu Engkau takkan salah memilih untukku." Ada orang yang menolak melepaskan karena ia takut sendirian. Padahal justru dalam kesendirian itu, Allah ingin mempertemukannya dengan jati diri. Ada pula yang menolak kehilangan karena takut kehilangan arah. Padahal justru di balik kehilangan itulah Allah ingin menunjukkan jalan yang benar. Saat kamu berani melepaskan sesuatu dengan hati yang tenang, kamu sedang menunjukkan keimanan yang luar biasa. Sebab hanya orang yang percaya pada Allah yang berani berkata, "Aku serahkan semuanya padamu." Pasrah dalam melepaskan bukan berarti memutus harapan, melainkan menyalurkan harapan kepada yang tak pernah mengecewakan, Allah. Karena setiap hal yang kita relakan di jalannya tidak akan pernah hilang sia-sia. Mungkin Allah menggantinya dengan hal lain, mungkin juga tidak. Tapi satu hal yang pasti, Allah menggantinya dengan ketenangan di hati. Dan ketenangan itu jauh lebih berharga dari apapun yang pernah kita miliki. Melepaskan juga mengajarkan kita tentang batas. Bahwa kita tidak bisa memaksa orang untuk tetap di sisi kita, tidak bisa menahan sesuatu yang memang ditakdirkan pergi, dan tidak bisa mengatur segalanya sesuai keinginan kita. Disitulah letak pelajaran pasrah yang paling dalam ketika kita berhenti melawan takdir dan mulai menerima bahwa Allah lah yang paling tahu apa yang pantas untuk kita jalani. Kadang Allah mengambil sesuatu bukan karena kita tak layak, tapi karena kita terlalu bergantung padanya. Dia ingin kita belajar bahwa satu-satunya sandaran sejati hanyalah Dia. Maka ketika sesuatu yang berharga hilang, jangan buru-buru berprasangka buruk. Bisa jadi itu adalah cara Allah melindungimu dari sesuatu yang lebih buruk. Bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang-Nya yang tidak kau pahami sekarang, tapi akan kau syukuri nanti. Melepaskan adalah bentuk tertinggi dari keimanan. Karena di dalamnya ada pengakuan bahwa segalanya milik Allah dan hanya Allah yang berhak mengambil atau memberi. Hati yang mampu berkata, "Aku ikhlas," adalah hati yang telah mencapai kedewasaan spiritual. Sebab di titik itu, kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada apa yang kita miliki, tapi pada kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Ketika kamu mampu melepaskan dengan tenang, kamu sedang mengizinkan takdir bekerja tanpa perlawanan. Dan ketika takdir bekerja, semua akan berjalan sesuai kehendak Allah, sempurna meski kadang tak sesuai rencana kita. Itulah rahasia dari kekuatan pasrah, bukan pada tangan yang menggenggam erat, tapi pada hati yang berani melepaskan. Jadi jangan takut kehilangan, karena yang benar-benar milikmu tak akan pernah pergi, dan yang bukan untukmu tak akan pernah bisa kamu pertahankan. Lepaskan dengan doa, relakan dengan senyum, dan yakinkan hatimu bahwa setiap kehilangan hanyalah jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang sudah sampai pada tahap pasrah. Bukan pasrah karena lelah, tapi pasrah karena sadar. Sadar bahwa hidup ini bukan tentang mengatur segalanya agar sesuai keinginan kita, tapi tentang belajar percaya bahwa setiap hal yang terjadi selalu berada di bawah kendali Allah. Ketika hati sudah mampu pasrah, hidup terasa lebih ringan. Masalah masih ada, tapi tidak lagi menyesakkan. Rasa takut masih datang, tapi tidak lagi menguasai. Karena hati tahu apapun yang terjadi, Allah selalu bersamanya. Banyak orang mencari ketenangan di luar, di harta, di cinta, di pengakuan manusia. Tapi lupa bahwa ketenangan sejati hanya datang ketika kita menyerahkan segalanya kepada Allah. Ketika kita berhenti melawan alur takdir dan mulai mengikuti arah yang Allah tunjukkan, hidup menjadi lebih damai. Tidak lagi ada rasa ingin membuktikan sesuatu kepada dunia. Tidak lagi ada dorongan untuk selalu benar. Karena hati yang pasrah sudah cukup dengan satu hal, ridha Allah. Pasrah membuat kita tidak mudah kecewa. Karena ketika hasil tidak sesuai harapan, kita tahu bahwa Allah pasti punya alasan. Ketika orang lain berbuat tidak adil, kita tahu bahwa Allah lah hakim yang paling adil.
Dan ketika sesuatu terasa sulit, kita tahu bahwa di balik kesulitan itu pasti ada kebaikan yang sedang disiapkan. Hati yang pasrah selalu menemukan kedamaian, bahkan di tengah kegelisahan. Bayangkan betapa indahnya hidup ketika kamu tidak lagi sibuk menebak-nebak masa depan. Kamu hanya berusaha sebaik mungkin hari ini, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Tidak ada beban, tidak ada ketakutan berlebih, tidak ada pikiran yang terus mengganggu tentang bagaimana nanti. Karena kamu tahu, Allah sudah menulis segalanya jauh sebelum kamu dilahirkan. Tugasmu hanya menjalani dengan ikhtiar dan sabar. Pasrah juga melatih kita untuk bersyukur dalam setiap keadaan. Karena hati yang pasrah tahu bahwa setiap kejadian membawa kebaikan. Saat diberi kesenangan, ia bersyukur. Saat diberi kesedihan, ia tetap bersyukur. Karena ia tahu bahwa Allah sedang menghapus dosa atau menaikkan derajatnya. Di titik ini hidup menjadi lebih tenang, tidak lagi naik turun karena keadaan, tapi stabil karena iman. Hati yang pasrah tidak mudah terguncang oleh kabar buruk, tidak mudah terombang-ambing oleh pujian atau celaan. Ia berdiri teguh karena sandarannya kuat. Ia tahu siapa yang menggenggam hidupnya, maka tak peduli apapun yang terjadi di luar, di dalam dirinya tetap ada kedamaian yang tidak bisa diganggu. Kedamaian itu datang bukan dari dunia, tapi dari kesadaran bahwa semuanya milik Allah dan semua akan kembali kepadanya. Pasrah juga membuat kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Kita tidak lagi iri, karena kita tahu setiap orang punya jalan takdirnya sendiri. Kita tidak lagi merasa kurang, karena kita yakin apapun yang Allah beri sudah cukup. Kita berhenti mengejar validasi manusia, karena kita sadar bahwa yang terpenting adalah pandangan Allah terhadap kita. Disitulah letak kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan pada apa yang kita punya, tapi pada seberapa tenang hati kita dalam menerima. Ketenangan yang datang dari pasrah bukan berarti hidup tanpa ujian, tapi kemampuan untuk tetap tersenyum di tengah ujian. Karena hati yang pasrah tahu bahwa semua ini hanya sementara, dan di baliknya pasti ada kebaikan yang kekal. Setiap tangis punya akhirnya, setiap luka punya penyembuhnya, dan setiap kehilangan punya penggantinya. Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang berserah diri kepadanya. Cobalah renungkan, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk khawatir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi? Berapa banyak energi terbuang karena menolak takdir? Padahal jika kita mau belajar pasrah, hidup akan terasa jauh lebih sederhana. Tidak berarti kita berhenti berusaha, tapi kita berhenti memaksakan hasil. Kita fokus pada amal, bukan pada akhir. Karena yang Allah nilai bukan keberhasilanmu, tapi ketulusanmu. Dan ketika hati sudah pasrah sepenuhnya, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya ketenangan, tapi juga kedekatan dengan Allah. Karena ternyata pasrah bukan sekadar sikap, tapi bentuk cinta terdalam. Cinta yang percaya, cinta yang menerima, cinta yang menyerahkan semuanya tanpa sisa. Disitulah rahasia kedamaian yang sejati ditemukan. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa kuat kita memegang kendali, tapi seberapa tulus kita menyerahkannya kepada Allah. Disitulah letak rahasia kekuatan pasrah, kekuatan yang tidak tampak di mata manusia, tapi terasa sangat nyata di dalam hati. Pasrah membuat seseorang tetap teguh di saat orang lain runtuh. Ia tetap tenang di saat banyak yang panik. Ia tersenyum, bukan karena hidupnya tanpa ujian, tapi karena ia yakin setiap ujian pasti membawa pelajaran. Kekuatan pasrah bukan tentang menyerah dari perjuangan, tapi tentang menyerahkan hasil perjuangan kepada Allah. Ia lahir dari keimanan, tumbuh dengan kesabaran, dan berbuah dalam ketenangan. Orang yang pasrah tidak berhenti berusaha, tapi ia berhenti merasa cemas. Ia tahu, jika sesuatu ditakdirkan untuknya, maka tak akan ada yang bisa menghalangi. Dan jika tidak, sekuat apapun ia berusaha, tak akan pernah menjadi miliknya. Keyakinan inilah yang menjadikan hatinya tenang, karena semua sudah berada di tangan Yang Maha Kuasa. Pasrah juga mengubah cara kita memandang hidup. Kita tak lagi menilai keberhasilan dari hasil semata, tapi dari ketulusan dalam berusaha. Kita tak lagi mengukur kebahagiaan dari apa yang dimiliki,
tapi dari kemampuan bersyukur dalam segala keadaan. Hidup menjadi lebih ringan karena kita tidak lagi memikul beban yang bukan milik kita. Beban untuk mengatur hasil, beban untuk mengendalikan takdir, beban untuk memastikan semuanya berjalan sesuai keinginan. Semua itu kita letakkan kembali di tangan Allah, karena di sanalah tempatnya sejak awal. Dalam pasrah, ada kekuatan yang menenangkan hati, menyembuhkan luka dan menuntun jiwa menuju kedewasaan spiritual. Ia mengajarkan kita untuk menerima, tapi juga tetap berjuang, untuk berharap, tapi tanpa keterikatan, untuk mencinta, tapi tanpa menggenggam terlalu erat. Pasrah bukan berarti kehilangan semangat, tapi menemukan semangat baru. Semangat untuk hidup dalam ridha Allah. Cobalah lihat kembali perjalanan hidupmu. Berapa banyak hal yang dulu kau tangisi, tapi kini kau pahami hikmahnya. Berapa banyak doa yang dulu tak dikabulkan, tapi kini kau sadari bahwa penundaan itu justru menyelamatkanmu. Semua itu adalah bukti bahwa pasrah bukan kelemahan, tapi bentuk tertinggi dari kekuatan iman. Karena hanya hati yang kuat yang bisa berkata, "Aku percaya padamu, meski aku tidak tahu apa yang sedang engkau rencanakan." Orang yang pasrah tidak mudah patah. Ketika gagal, ia berkata, "Mungkin bukan sekarang." Ketika ditolak, ia berkata, "Mungkin bukan jalanku." Ketika kehilangan, ia berkata, "Mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik." Ia tidak tenggelam dalam penyesalan karena ia tahu setiap kejadian adalah bagian dari skenario terbaik. Ia hidup dalam kedamaian karena hatinya sudah berdamai dengan kehendak Allah. Dan tahukah kamu, di titik pasrah itu keajaiban sering terjadi. Ketika kita berhenti memaksa, tiba-tiba pintu yang tertutup terbuka dengan sendirinya. Ketika kita berhenti mengejar, apa yang kita cari datang dengan cara yang tak terduga. Karena Allah selalu bekerja dengan cara yang tak bisa ditebak, tapi selalu sempurna pada waktunya. Pasrah membuat kita berhenti menuntut dan mulai menikmati setiap fase kehidupan dengan syukur. Kekuatan pasrah bukan sekadar membuat hati tenang, tapi juga menumbuhkan keberanian. Karena ketika kamu sudah pasrah, kamu tidak takut lagi pada masa depan. Kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, selama kamu bersama Allah, semuanya akan baik-baik saja. Kamu tidak lagi dikuasai oleh rasa takut gagal, karena kamu tahu gagal pun adalah bagian dari jalan menuju keberhasilan yang sebenarnya. Akhirnya, pasrah bukan tentang berhenti melangkah, tapi melangkah dengan keyakinan baru, bahwa setiap langkahmu kini ditemani Allah, bahwa setiap kesulitanmu kini diatur oleh kasih-Nya, dan bahwa setiap air matamu kini bernilai di sisi-Nya. Ketika kamu sudah sampai pada titik itu, titik di mana kamu bisa berkata, "Aku sudah pasrah," maka sebenarnya kamu sudah menang. Bukan menang atas dunia, tapi menang atas dirimu sendiri. Itulah rahasia kekuatan pasrah. Kekuatan yang membuat hati tak lagi dikuasai oleh takut dan cemas. Kekuatan yang menenangkan jiwa dalam badai kehidupan. Kekuatan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah, hingga akhirnya kita sadar bahwa hidup ini bukan tentang mendapatkan semua yang kita inginkan, tapi tentang belajar mencintai semua yang Allah tetapkan. Sahabatku, hidup akan terasa jauh lebih ringan ketika kita belajar untuk pasrah, karena di balik setiap ketidakpastian ada Allah yang selalu pasti. Di balik setiap air mata ada kasih sayangnya yang tak pernah berhenti. Maka teruslah berusaha, tapi jangan lupa untuk berserah. Lakukan yang terbaik, lalu serahkan hasilnya kepada Sang Maha Pengatur segalanya. Ingatlah, kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan kita mengendalikan hidup, tapi pada kemampuan kita mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Allah. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga kisah dan renungan ini menenangkan hatimu, menguatkan langkahmu, dan menumbuhkan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu bersamamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.